Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Pada minggu sore kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami sudah siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Bagi kita yang berada di tempat ini dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan di tengah-tengah ibadah kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, orang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Quasi-modogeniti. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan rohani. Topik minggu kita mengatakan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baru kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang-orang mati. Dan kita juga belum keluar dari penderitaan yang sangat menyedihkan, yaitu COVID-19. Sampai saat ini berita COVID belum ditutup. Walaupun sudah banyak orang yang sudah mendapat vaksin 2 kali, termasuk saya sudah divaksin 2 kali. Sudah ada sertifikat. Walaupun demikian, COVID belum reda. Masih banyak orang yang menderita karena COVID. Dan makin menanjak. Biarpun sudah divaksin, itu tidak jaminan bahwa kita tidak terkena COVID. Hanya imun kita sudah semakin kuat. Itu yang perlu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, kita tidak boleh mundur untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun penderitaan dan pergumulan-pergumulan dan sakit penyakit menghadang hidup kita, kita tidak boleh mundur untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus semangat untuk mendengarkan berita
kabar gembira yang dari Tuhan Yesus melalui para rasul, melalui para hamba-hamba. Setelah Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, seperti khotbah hari Minggu yang lalu, para murid Tuhan Yesus segera meninggalkan rasa ketakutannya. Para murid Tuhan Yesus, mereka bangkit dari kesedihannya. Mereka bangkit dari keterpurukannya. Mereka bangkit dari seluruh pergumulannya untuk memberitakan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itu yang perlu, saudaraku. Para murid Yesus mengatakan bahwa Dia yang bangkit itu akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia, menjauhkan dan menghancurkan maut. Kematian dan dosa itu harus dihancurkannya. Itulah harapan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Para murid Tuhan Yesus menerima kuasa yang luar biasa. Mereka mampu melakukan tanda mujizat, yaitu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan yang lumpuh boleh berjalan. Itulah pekerjaan yang pertama mereka lakukan pada saat itu. Para murid Tuhan Yesus, yaitu para rasul, mereka terjadi perubahan dalam hidup mereka. Mereka bersatu dan saling mengasihi satu sama lain. Di dalam keterpurukan mereka, mereka membangun satu persekutuan. Mereka membangun satu komunitas untuk pergi memberitakan Injil. Itulah yang mau kita lihat dalam Minggu Kuasi Modogenity hari ini, yaitu pada saat Kristen mula-mula waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ragam cara yang dilakukan para imam-imam dan guru-guru Yahudi, juga Saduki, untuk melarang murid Tuhan Yesus agar mereka jangan memberitakan Injil, agar mereka tutup mulut. Mereka diajak tutup mulut, namun cara mereka sia-sia, karena makin ditutup mulutnya, makin berkobar-kobar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita don waeng, na bui tutup mulut alania haon, kopiton, hati. Tetapi para murid, mereka disuruh menutup mulut supaya mereka tidak memberitakan Injil, tetapi semakin berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, tetapi firman Tuhan tidak pernah terpenjara. Mereka tidak takut. Diperintahkan tutup mulut, tetapi mulut mereka semakin berkobar-kobar seperti nyala api memberitakan Yesus juru selamat itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para rasul-rasul mengabaikan larangan Sanhedrin pada saat itu, dan mereka tetap bersaksi dengan keberanian dan semangat yang luar biasa. Jadi nggak ada yang boleh menutup, menghalang-halangi mereka. Karena kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah menguatkan mereka untuk tetap menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang pada mulanya mereka takut. Pada mulanya mereka dirundung ketakutan. Pada mulanya mereka tidak berani keluar dari rumah atau dari tempat persembunyian mereka. Tetapi setelah Roh Kudus, mereka berani memberikan dan memberitakan firman Tuhan. Yang mau dikatakan khotbah ini bagi kita, agar kita bangkit dari keterpurukan kita. Itu yang perlu. Pada zaman situasi dan sekarang ini, kita diajak untuk bangkit dari keterpurukan. Di dalam menghadapi situasi sekarang ini, penderitaan karena COVID, kita sangat-sangat tertekan. Tetapi kita diajak bagaimana kita supaya bangkit dari keterpurukan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, semua umat manusia, semua pemuda, semua orang tua, mari bangkit dan lakukan sesuatu untuk Tuhan.
melakukan yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan, agar kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Jangan hanya bersedih, jangan hanya mengatakan kapan ini selesai. Bukan itu lagi yang perlu. Yang perlu saat ini kita bangkit sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang dilanda ketakutan itu, tetapi mereka meninggalkan, mereka menjauhkan itu dan bangkit untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pelayanan daripada mereka, kita mendapat pencerahan dan teladan dalam pelayanan dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, dan menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Ikon batuturudo roha. Di dalam pelayanan ini kita diajak berkoinonia, bersekutu, dan sehati, sepikir, sejiwa dalam hal kepemilikan, kekayaan. Diajari duhita saroha sapikiran mahamu, sehati, sepikir, dan sejiwa. Mereka yang melimpah hartanya, mereka yakin bahwa harta yang mereka terima itu bersumber dari Allah. Jadi mereka harus bersama-sama, bersatu di dalam kepemilikan. Orang Batak mengatakan begini, ai gudang do, ai laut, dus nirohado sibain nasaut. Jadi kalau mereka bersama-sama, dus rohana sida mengulahon apa yang dikatakan oleh Yesus, itu pasti bisa mereka lakukan bersama-sama, sehati sepikir. Mereka berkata itu semua milik kita, kepunyaan bersama. Kalau dikatakan milik bersama, bukan seperti yang dikatakan orang lain harta kita. Bukan seperti yang dikatakan orang lain, hartamu jadi hartaku. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita mempunyai dan mengatakan milik bersama, bukan seperti kalau milik bersama, suamimu, suamiku, itu nggak bisa loh, nggak bisa. Nah, pernah seperti ini. Orang Batak bergotong royong. Dan orang Batak memang bersama-sama melakukan pekerjaan dulu. Sekarang memang sudah semakin mundur, nggak ada lagi seperti itu. Tapi dulu masih saya rasakan itu waktu saya masih SMP, bergotong royong. Jadi sering mengatakan haumatta, jabutta, bagasta. Jadi kalau ada anak orang Batak yang terlantar umpamanya ya, atau yang bandel, kalau saya nasihati itu boleh. Kalau sekarang anakmu pature, anakmu mah rajai, anakmu mah padinggan. Kalau sekarang nggak bisa lagi anak kita bersama. Jadi kalau saya menasihati dulu ya bisa, biar situ. Kalau pamannya dipukul seorang orang tua yang lain, anak orang tua saya, boleh. Karena apa? Biar situ. Supaya kamu jerah, asa jorah, gak apa-apa. Jadi takut kita biasanya untuk memberitahukan ini kepada orang tua. Aku tadi dipukul si anu begini-begini, alani salam doi. Nah, itu dulu sama-sama orang tua mendidik anaknya, karena ada perkataan anak tak, anak kita. Sama-sama kita mengajari mereka, rumah kita. Nah, ini yang salah seperti ini. Kebetulan waktu saya di Tarutung tahun 78, ada orang Jerman datang ke gereja kami. Terus begini, beta tujabutta, ayo ke rumah kita tujabutta. Jadi dia sudah tahu itu jabutta, bagasta, anakta, haumatta. Rupanya istri daripada yang punya rumah ini enggak di situ. Terus dia bilang begini,
Dia ripeta katanya. Karena dia merasa bahwa kita bersama. Nah, di dia. Nah kini kan sudah dikatakan bahwa bagasta, jabuta, sipanganota, bangkutta, kursipta. Nah di situ istrinya, di dia ripeta katanya gitu. Di mana istri kita? Oh bukan, nggak semua seperti itu, nggak boleh. Kepemilikan nggak semua, nggak selalu sama. Nggak boleh ripeta, nggak boleh. Lah, tapi kalian bilang begini, jabuta, anakta. Kenapa nggak boleh kita bilang ripeta katanya gitu? Itulah yang terjadi bagi orang Batak. Karena komunitas kita yang luar biasa itu membuat suatu kebersamaan, kepemilikan itu. Tetapi yang mau dikatakan oleh Nats ini saling menerima satu sama lain, persekutuan kita. Nah, saling menerima, mau mendengar dan saling tolong menolong dalam komunitas, dalam persekutuan kita. Dengan satu tujuan bahwa kita satu di hadapan Allah. Walaupun lain suku dan lain marga, juga kampung kita berbeda, tetapi kita bersaudara. Itu maksudnya. Jadi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Itu maksudnya komunitas kita itu, koinonia, persekutuan kita. Itulah dasar daripada kehidupan orang percaya dengan satu tujuan kita adalah milik, bahwa kita adalah milik Kristus dan tidak terpisahkan oleh siapapun. Apabila kita sudah percaya dan hidup di dalam Kristus, dan hidup kita tampil beda dari mereka, dari orang-orang yang belum percaya. Ketampil beda datang akahalak naporsiai. Seperti kita ini, ya tampil beda lah kita. Kenapa? Walaupun COVID dan ini belum selesai, belum ditutup, tetapi tampil beda kita dari orang-orang yang lain. Kita datang ke gereja dengan memakai masker, dengan cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Itu yang perlu. Yang kedua dalam khotbah kita ini, orang percaya mampu memberikan harta kekayaannya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berdiakonia, melakukan pekerjaan sosial. Setiap hari orang percaya berkumpul dan mengadakan jamuan kasih. Kita tahu bahwa tidak semua mereka kaya harta, tidak semua. Tuhan Yesus mengatakan, saya dong dona pugus di tengah-tengah muna. Oleh sebab itu mereka yang miskin yang ada di antara kita itu harus ditolong. Kita tahu bahwa orang miskin tetap ada. Dan mereka tidak mampu melakukan perjamuan kasih seperti yang dibuat oleh orang-orang yang berada. Tetapi mereka juga dapat ambil bagian dan bersama-sama dengan orang-orang yang mau menjual hartanya. Memang bukan zamannya pada saat ini. Tangadong benasongonidah zamanon menjual hartana, jabuna, dohot nesinadongan. Dulu ada seperti itu. Parsibike namanya. Dia mengatakan begini, Tuhan Yesus akan datang, hari kiamat mau datang. Mari kita jual harta kita dan mari kita bersenang-senang. Mereka hidup di hutan. Mereka di sana berteriak-teriak memanggil Tuhan. Nah, kapan kamu datang Tuhan? Berteriak-teriak. Berbulan kunjung tak datang. Semua harta sudah terjual. Dan apa yang terjadi? Mereka saling bunuh-membunuh. Karena makanan tidak ada lagi. Itu. Jadi bukan itu yang mau dikatakan. Berdiakonia itu orang yang mau menjual hartanya untuk menolong orang miskin. Artinya bukan jadi dia yang gelandangan. So halahona te nagun namaluan halak Batak na julu kan. Lawa ho naik haji inna kan igadis matanona tu hita. Setelah dia kembali dari sana, bagaimana mamusia gabi gelandangan tanona suadong be. Bukan seperti itu.
Tetapi orang percaya bisa membagi, dan dia tidak berkekurangan, dan dia memberi pun boleh. Dia memberikan tetapi dia tidak berkekurangan. Dia tetap sumber kekayaannya bersumber dari dia. Dia menolong orang lain tetapi dia tidak menjadi miskin. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Mereka memberikan hartanya habis-habisan dan anaknya tidak diperdulikan. Ada. Dia jual ini karena apa? Karena dia untuk mengikuti gurunya, pendetanya. Ditinggalkannya anaknya terlantar, pokoknya dia bebas pergi untuk mengikuti gurunya atau pendetanya. Bukan seperti itu. Orang percaya adalah dapat membagi apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan boleh dia kasih kepada orang miskin, dan dia juga tidak berkekurangan. Itu kuncinya. Itu yang disebut berdiakonia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita telah melihat bagaimana kegigihan orang Kristen mula-mula untuk memperhatikan kebutuhan gereja, memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang termarginal. Mereka mampu menjual hartanya, diletakkan di depan rasul untuk menolong orang yang membutuhkan. Bagaimana gereja kita atau anggota jemaat kita yang mempunyai banyak harta kekayaan, tetapi saya mengharap agar mereka mau membuka hatinya dan mengulurkan tangannya untuk mereka yang berkekurangan melalui gereja. HKBP mempunyai banyak orang yang harus ditolong, yaitu hepata. Apa itu? Di mana itu? Di Lagubuti. Tempat tunarunggu, tunanetra, difabel. Itu perlu ratusan orang. Ada lagi di Pematang Siantar anak-anak yang yatim piatu yang membutuhkan pertolongan. Satu-satunya yang membuat seperti itu gereja adalah HKBP yang pertama sekali. Dan sampai saat ini luar biasa pelayanan untuk mereka. Sebenarnya sekarang juga pada zaman Covid ini tetap mereka berjalan sebagaimana biasa. Karena apa? Karena orang-orang yang peduli sama mereka, mereka tetap berjalan dan memberikan kebutuhan mereka di sana. Uluran tangan dan juga rumah-rumah yang tinggal di rumah-rumah jompo. Mereka membutuhkan itu semuanya. Orang yang berkecukupan kiranya mau membagi bagi mereka, agar mereka yang mendapat uluran tangan bersukacita, dan yang menolong semakin diberikan Tuhan berkat yang berlimpah-limpah. Itulah harapan kita, saudaraku. Mas, hari ini menginspirasi setiap orang percaya dalam memulai pelayanannya. Itulah yang disebut bermarturia, bersaksi. Karena di zaman milenial ini, di zaman revolusi industri 4.0 ini, kedudukan dan kemewahan menjadi tolak ukur. Keberhasilan seseorang mengatakan kalau dia mempunyai banyak harta, dan semua orang berlomba-lomba untuk meraihnya untuk itu. Banyak orang yang berusaha untuk memperoleh kedudukan dan kemewahan, walaupun harus menghalalkan segala cara, termasuk menjatuhkan dan mengorbankan orang lain. Tidak perlu melihat ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Olah ni bana dona perlu. Aku menjadi penguasa tanpa memperhatikan orang kecil di sekitarnya. Orang kecil semakin tertindas dan jauh tertinggal. Yang miskin semakin miskin. Tetapi nas hari ini mengingatkan kita, dan ini menjadi acuan utama.
menjadi pelakunya adalah orang-orang percaya. Kita yang percaya, yang sudah dikuatkan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri, mereka tidak suka mencari kehormatan. Jadi dang lomorohani halahon tuaka kehormatan. Mereka adalah mau bersaksi di hadapan Tuhan. Mereka mau memberitakan Injil melalui pelayanan-pelayanan mereka. Mereka mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, mari kita teladani sikap dan perbuatan mereka. Sikap sejiwa dan sepikir, melayani, jangan mementingkan diri sendiri. Rendahkan hatimu. Saya yakin itu dapat kita lakukan, saudaraku. Yang terakhir dalam khotbah ini, Quasimodo kiniti, jadilah seperti yang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Jemaat yang baru lahir, Kristen mula-mula dapat berbuat banyak. Apalagi kita sekarang yang sudah 160 tahun, bolehlah kita berbuat yang baik di tengah-tengah gereja kita. Kita harus menginginkan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan, agar keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita. Sehati sepikir untuk melakukan yang terbaik di gereja dan di masyarakat. Inilah yang terakhir untuk berkhotbah di minggu sore, saudaraku. Karena kita telah mendengarkan warta tadi bahwa saya akan purna bakti tanggal 2 Mei yang akan datang. Paling dua kali berkhotbah lagi di gereja kita, yaitu pagi dan siang. Inilah yang terakhir. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sering mengikuti ibadah sore. Mungkin ada kekurangan saya dalam pelayanan di tengah-tengah kita, baik dari tutur kata, penyampaian, dan mungkin tata krama yang kurang baik. Tolong dimaafkan, karena saya akan pensiun dan saya akan pulang ke Bona Pasugit. Saya tidak tinggal di Jakarta ini. Saya akan kembali ke Bona Pasugit. Semua apa yang saya perbuat, yang sekecil apapun itu, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya tidak lupa mendoakan KBP Tangerang Kota ini, karena Tangerang Kota adalah tempatku untuk menerima pelepasan pensiun, dan tidak terlupakan orang Tangerang Kota adalah orang-orang yang baik dan luar biasa. Baik seluruh anggota jemaat, Parhaladu, semuanya. Di Wek-Wek saya tidak pernah merasakan kurang nyaman. Tetap saya nyaman dimanapun saya pergi, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada. Tetap saya merasa nyaman, aman di Tangerang Kota. Tangerang Kota adalah HKBP yang luar biasa bagi saya. Nah, kalau ada umur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Selamat berjumpa di Tarutung. Saya menyambut saudara-saudaraku. Mau ke Salib Kasih, silahkan singgah di rumah saya. Boleh saya memberikan minum kopi atau makan atau menginap 2-3 orang di rumah saya. Boleh, silahkan datang. Terbuka rumah saya untuk saudara-saudaraku yang datang ke Tarutung. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.